Ya oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah, oke guys, kali ini kita bakal kembali untuk membahas game Rise of Eros lagi. Jadi di video kita kali ini gue bakal memberikan kalian tips build persona lagi guys ya. Nah, untuk persona yang akan gue berikan kepada kalian udah pasti ya guys ya, yaitu si Eye of Atonement Caelira guys ya. Nah, dia merupakan persona baru pastinya yang bisa kalian dapatkan hanya dengan top up ya guys ya. Atau kalian gesek menggunakan uang asli coy, bukan dari summon ataupun gacha guys ya. Nah, jadi di sini kita bakal langsung saja biar videonya juga tidak terlalu lama guys ya. Nah, untuk yang pertama sendiri, karakternya ini tipenya adalah damage dealer coy. Jadi dia ini emang seorang DPS dengan gameplaynya itu lebih condong ke arah DPS yang bisa menghasilkan debuff bertipe DOT, yaitu efek debuff terbaru guys ya, yang namanya burn effect coy. Nah, jadi ya kita bakal langsung bahas dulu dari skill-skillnya guys ya. Nah, untuk yang pertama sendiri dari basic attack-nya guys ya. Nah, di sini dia akan memberikan damage bertipe single target sebesar 300 plus 220% berdasarkan attack. Kemudian ada 100% chance untuk memberikan efek burn kepada target single tersebut guys ya. Nah, untuk efek burn ini, damage yang bisa dihasilkan itu berdasarkan attack dari casternya, yang total itu di angka 150% guys ya. Nah, ini adalah efek baru banget ya guys ya. Jadi untuk efek burn ini bisa dibilang adalah sistem gameplay debuff bertipe DOT yang sangat baru banget ya guys ya. Karena di saat tipe DOT lain efeknya itu mengandalkan putaran ya guys ya. Jadi kita udah pasti tahu coy kapan untuk efeknya bakal hilang guys ya. Nah, sementara untuk efek debuff satu ini dia itu hilang dengan kemungkinan chance 50% guys ya. Nah, jadi untuk efek ini bisa gue bilang akan sangat sulit banget untuk ditebak kapan dia bakal selesainya atau hilangnya guys ya. Karena dia itu mengandalkan peluang ya guys ya. Jadi ada kemungkinan efek ini bisa bertahan sangat-sangat lama. Dan juga bisa aja kemungkinannya efek ini bakal hilang dalam satu putaran saja guys ya. Jadi kayak gitu coy. Selain itu guys ya, untuk burn efek ini bisa ditumpuk terus menerus. Dan sistemnya itu sama seperti Frostbite ya guys ya. Cuman ya yang membedakan pastinya kalau Frostbite itu udah kelihatan berapa putaran dia bertahan. Sementara untuk efek burn ini tidak bisa ditebak kapan dia bakal hilangnya guys ya. Jadi kayak gitu coy. Nah, jadi ya di sini sistemnya emang mantep banget ya guys ya untuk burn ini. Dan untuk karakternya dia kalau mau dapat efek burn ya untuk di basic attack-nya kalian harus tingkatin sampai bintang 6 guys ya. Karena kalau belum bintang 6 dia tidak bisa menghasilkan efek burn dari basic attack-nya coy. Nah, kemudian untuk yang berikutnya di sini kita masuk ke skill spesialnya, di mana dia akan memberikan damage bertipe single target sebesar 600 plus 380% berdasarkan attack guys ya. Kemudian jika seandainya target kalian itu punya efek burn, nah nanti dia akan memberikan skill piercing rate sebesar 50% guys ya. Jadi persona ini bisa gue bilang sih agak semi true damage guys ya. Dan kalau kalian mau dapat peluang 50% ini, kalau tingkatkan personanya ini sampai di bintang 4 guys ya. Karena efeknya akan muncul jika sudah bintang 4 coy. Nah, kalau belum bintang 4 ya cuma 25%. Kalau udah naik ke bintang 4 ya lumayan banget naiknya, yaitu jadi 50% guys ya. Di sini untuk yang berikutnya dia juga punya efek pasif, di mana dia jika seandainya berhasil mengalahkan satu musuh guys ya. Nah, dia akan mendapatkan satu stack Ash of Doom untuk dirinya sendiri. Dan efek ini hanya bisa ke-trigger sekali setiap satu putaran guys ya. Nah, untuk efek dari buff Ash of Doom ya, di sini kalian bisa lihat, jadi setiap stacknya itu akan meningkatkan damage outputnya sebesar 50% guys ya. Dan bisa di stack sebanyak 2 kali.
Jadi intinya sih kita bisa dapat tambahan damage output sebesar 100% guys ya kalau udah mentok di angka 2 stack coy. Di sini untuk skill ultimate-nya dia akan memberikan damage bertipe area guys ya. Dengan total damage sebesar 150% berdasarkan persentase attack. Kemudian ada 100% chance untuk memberikan efek burn kepada semua musuh di battlefield guys ya. Nah, untuk sistemnya sama guys ya, seperti yang tadi gua terangkan di atas ya, dari efek burn-nya. Kemudian nanti untuk skill ultimate-nya setelah dia selesai nge-cast ya. Nah, otomatis dia akan memberikan satu skill spesial guys ya, satu kali lagi. Atau bisa gue bilang sih, ini adalah skill follow up guys ya. Dia bakal nge-follow up damage dengan skill spesialnya sebanyak satu kali untuk musuh kalian yang HP-nya terendah guys ya. Nah, di sini jika kalian ingin mendapatkan efek skill ini guys ya, kalian harus tingkatkan sampai bintang 2. Karena kalau masih bintang 1, yang akan di follow up damage-nya itu dari basic attack coy. Kalau mau dapat skill spesialnya, kalian harus tingkatkan sampai bintang 2 guys ya. Nah, jadi ya bisa gue bilang guys ya, untuk persona ini ya cukup lumayan banget ya guys ya dari segi skill dan gameplaynya. Walaupun ya gue nggak yakin kalau misalnya dia ini bisa bertahan lama di meta. Karena gue yakin suatu saat nanti guys ya bakal ada persona dengan gameplay yang sama seperti dia. Walaupun berbeda role tapi efek yang dihasilkan itu mirip-mirip tipis-tipis guys ya. Apalagi kemungkinan juga suatu saat bakal ada persona yang bisa menghasilkan damage DOT bertipe burn ini coy. Nah, jadi ya, overall memang bagus ya, tapi gue nggak terlalu yakin ya guys ya. Walaupun dari segi booster damage-nya agak susah dicari, tapi masih bisa diakali guys ya, tipis-tipis coy. Nah, oke di sini lanjut lagi. Pastinya kalau gue lihat ya dari reliknya di sini cuma meningkatkan damage-nya coy, dari segi ultimate skill-nya guys ya. Dan juga dia bisa ngeboost attack-nya juga ya lumayan, tidak ada efek lagi guys ya. Cuma damage aja coy. Nah, setelah kita bahas dari segi skill-skillnya, sekarang kita lanjut untuk membahas build settingnya. Dan yang akan gue bahas dulu adalah dari segi gear-nya ya guys ya. Nah, untuk gear setting kalian bisa lihat seperti ini guys ya. Nah, ini dia untuk settingan gear-nya. Di sini adalah settingan yang cukup lumayan untuk dia guys ya. Ada setting yang emang khusus lah buat damage dealer biasa pada umumnya. Ada juga yang sedikit gue printil guys ya, biar dia itu punya efek boost damage yang bagus. Kemudian biar efek debuff-nya sering masuk guys ya. Karena dia juga memerlukan efek debuff-nya untuk bisa mendapatkan efek persingnya, itu terutama guys ya. Nah, jadi ini adalah settingan cukup bagus, tapi nanti kalian bisa cek di kolom komentar. Kemungkinan gue juga bakal tambahkan beberapa untuk settingan gear-nya dia guys ya. Jadi kayak gitu coy. Nah, ini settingannya udah mantep banget pastinya untuk dia guys ya. Untuk yang berikutnya di sini kita lanjut lagi untuk membahas fokus statnya. Nah, untuk efeknya ini kalian bisa lihat ya kayak gini coy, untuk ya fokusnya kayak gimana. Nah, ini dia untuk fokus yang terbaiknya. Di sini yang paling wajib itu udah pasti guys ya, karena damage dealer tipenya. Nah, kita fokus ke attack-nya itu pasti banget. Kemudian critical chance itu udah pasti. Kemudian critical damage-nya itu yang paling penting guys ya. Nah, tiga ini paling wajib untuk karakter bertipe damage dealer. Dan sisanya kalian bisa tingkatkan untuk yang namanya efek hit-nya. Dan juga hit ya guys ya. Untuk hitnya itu kalian tingkatkan saja sampai 100% ya guys ya. Minimal lah mentok di angka 100%. Untuk efek hitnya ini yang paling kalian harus tingkatkan setinggi-tingginya juga pastinya, agar dia itu bisa menghasilkan efek debuff-nya lebih bagus ya guys ya, biar nggak miss gitu guys ya. Nah, jadi ya itu aja sih untuk beberapa preview untuk karakter ini dan juga tips build-nya guys ya. Nah, jadi gue akhir aja untuk video kita kali ini. Kalau kalian misalnya pertanyaan atau segala macam, silakan aja coy di kolom komentar, kita baku hantam di sana guys ya. Nah, jadi thank you banget, see you the next video guys, goodbye. Dadah cuy.